pingin menjadi ini tuh best community yang saya bentuk. Karena nggak ada pembeda antara kita sebagai pemilik atau mereka sebagai karyawan, karena ketika saya yang pemilik tanpa ada karyawan pun kita nggak jalan. Jadi otomatis aku membalancing semuanya biar sama-sama rata. Ketika apa namanya, ketika dibantunya sama karyawan itu kan istilahnya mereka yang setiap hari di lapangan, mereka setiap hari yang tahu target marketnya seperti apa. Kita sebagai orang yang di belakang itu hanya istilahnya dikasih masukan sama teman-teman yang jaga pun juga istilahnya dia follow up ke kita, Mas, ini seperti ini, Mas, ini seperti ini, ada kekurangan seperti ini. Dan sedangkan target market yang kita cari itu kan sebenarnya anak muda, Mas. Anak muda yang notabene baru suka nongkrong. Kalau yang di usia-usia saya lah istilahnya apa ya, istilahnya udah di fase bukan nongkrong. Jadi ketika mau mencari target market anak muda yang dia suka itu kan berarti aku harus nongkrong sama anak yang lebih di bawahnya. Maksudnya usianya yang di bawahku. Yang istilahnya yang baru giat-giat nongkrong dan macam-macam lah istilahnya. Nah, itulah istilahnya kita bisa dikatakan di Ayoh ini satu kesinambungan antara kita pemilik sama mereka yang jaga. Visi dan tujuan. Ya, visi misinya sih kalau aku nggak cuma sampai di kopi doang. Jadi kita ngomongin tim is a team karena aku pinginnya nanti nggak cuma sampai di street coffee, bahkan mereka pun ketika ini nanti di Bantul ini kan gini, Mas, mungkin Bantul ini bisa dikatakan ketinggalan 1-2 tahun sama tren yang ada di kota. Oh. Jadi apa yang ada di kota mungkin baru kena di Bantul ini kan setahun sampai 2 tahun. Baru nyampe ke kabupaten lah, bisa kita ngomongin. Cuman kebanyakan anak muda yang ada di kabupaten ini untuk mencari knowledge-nya tetap di kota. Jadi apa yang ada di kota mau kita terapin di Bantul khususnya, nggak cuma ngomongin street coffee, kita mau ada istilahnya bikin movement lari lah, bikin movement sepeda, bikin apalah yang itu nanti end community yang ada di Ayoh ini kalau bisa bikin something brand atau istilahnya bikin karya atau bikin apapun itu yang istilahnya nggak cuma street coffee doang. Jadi untuk kompon space-nya itu sebenarnya aku pengen ada kompon space sendiri yang di situ ruang produksi untuk produksi apa aja. Peluang terbesar yang dimiliki street coffee Ayoh ini apa, Mas? Kita ngomongin peluang ya, Mas ya. Yeah. Peluang sebenarnya bukan peluang sih, Mas, kesempatan. Iya. Aku bisa bilang, aku bisa mengatakan aku buka Ayoh di sini itu kesempatan. Kesempatan dalam catatan si Taman Milenial Paseban ini kan yang tadi aku ngomongin udah ada yang babat alas tentang street coffee. Yang memulai street coffee sampai berdarah-darah sampai awal mula dan sebelum seperti ini dan menjadi seperti ini, bisa dikatakan aku masuk tuh paling akhir, Mas, di sini sebenarnya. Paling akhir, dan di situ aku membaca bahwasannya kita bukan ngomongin tentang budgeting seseorang mau buka street coffee, enggak, Mas. Maksudnya kita jangan samaratakan soal budgeting karena kan budget antara kompetitor sama yang lain-lain ini kan beda-beda. Dan apa yang tadi saya sampaikan, ada yang anak SMA baru mulai belajar, itu kan kita nggak bisa menyamaratakan. Cuman di satu sisi aku udah mulai ngelihat sebelum aku buka tuh aku udah apa ya, Mas, trial lokasi lah, semua tak coba. Survei dulu gitu ya, Mas? Survei semua tak coba. Aku ngelihat bukan ini, kalau menurutku bukan kompetitor, bukan kita bersaing secara apa ya, Mas ya, nggak sehat. Cuman di satu sisi aku membaca tren di sini kan istilahnya orang itu nggak paham tentang kopi sebenarnya. Di sini itu lebih ke vibes. Dia nongkrong, komponnya udah kebentuk, perihal kopi dia nggak harus bin A, bin B. Jadi marketnya beda, Mas. Ketika ngomongin street coffee ini hanya tempat nongkrong. Di satu sisi waktu dulu aku ngelihat di sini tuh belum ada, ya ada beberapa lah tempat duduk seperti ini tuh yang cuman pakai plastik, pakai ini lah. Di satu sisi aku mengambil titik celahnya di situ, Mas. Aku mengambil satu untuk customer Ayoh sendiri, aku pengennya nyaman.
Nah, di satu sisi lagi, aku ngelihat apa yang dijual di sini rata-rata kopi. Nah, di Ayoh ini aku nggak jual kopi doang, Mas. Jadi kayak ada beberapa varian minuman yang istilahnya ternyata seiring berjalannya waktu Ayoh ini buka, marketnya itu nggak cuman kopi aja. Jadi berarti yang ada di sini itu kita hanya mencari vibes, bukan soal iya. ngomongin kopi. Tantangan atau kendala dari luar yang paling sering dihadapi seperti persaingan atau kenaikan harga bahan baku, Mas. Oke, Apa, Mas? kita ngomongin bahan baku dulu ya, Mas Ya. ya. Bahan baku kan istilahnya kita nggak bisa prediksi. Cuman ketika kita menjalankan bisnis kan berarti kita harus megang hulur sampai hilir. Jadi ketika kita mau ngomongin perang harga, istilahnya kenaikan harga lah, diskon lah, apalah. Kalau menurutku itu bukan pilihan yang terbaik di era sekarang. Karena ketika kita ngomongin street coffee, kita kalau Ayoh ini kan istilahnya, aku udah PD-nya di produknya, Mas. Jadi dari produknya emang kita developnya mateng, terus apapunnya istilahnya dapurnya udah mateng lah. Jadi apapun yang ada di kendala-kendala yang ada di nanti ke depannya, misalkan bahan baku naik, bahan ini naik, ya itu bukan menjadi masalah, Mas, kalau di Ayoh. Kita ngomongin Ayoh, cuman aku nggak tahu nih ketika yang lain seperti ini ngeluh karena misalkan harga plastik naik gini-gini. Ya itu udah menjadi resiko ketika ya. kamu ngambil bisnis. Apalagi street coffee yang istilahnya notabene kita hanya bisnis di jalan. Cuman nggak ngomongin cuman di jalan dari segi bangunan, cuman gimana caranya kita nge-create si customer untuk mencoba minuman kita. Habis itu is a game. Ketika dia balik berarti dia suka sama si produknya, atau emang dia balik karena vibes-nya, atau istilahnya dia datang ke Ayoh karena baristanya terlalu istilahnya ramah lah, apalah, friendly lah atau apa. Jadi istilahnya nyaman itu, Mas. Jadi masalah bahan baku, masalah harga naik, kalau aku sih itu bukan menjadi masalah, sama sekali tidak menjadi masalah. Di Ayoh ini udah nerapin belum sih tentang teknologi seperti aplikasi kasir, lalu QRIS atau dipromosikan di media-media sosial? Kalau untuk mesin kasir kita pakai, Oh ya. terus Pak Kris kita pakai. Cuman kembali lagi, Mas, ketika kita ngomongin street coffee, dengan momentum kita kan hanya memanfaatkan waktu buka itu kan jam 5 sore sampai jam 12 malam. Berarti itu katakanlah bisa 6 sampai 7 jam. Ya. Kita hanya memanfaatkan waktu 6-7 jam dengan timing customer datang itu rata-rata di jam 7 ke atas sampai jam 9 mentok jam 10. Selebihnya dia tinggal nongkrong. Nah, ketika kita pakai mesin kasir di momentum-momentum crowded itu, kalau menurutku belum begitu efektif, Mas. Karena kalau di Ayoh ini kan aku ngejualnya bukan soal rasa, bukan soal ini, tepat dan cepat. Ketepatan dan kecepatan. Oke. Karena apa? Kita ngomongin street coffee ini kan kita orang-orang datang 1, 2, 3, 4, 5 orang brol, satu rombongan brol. Nah, di satu sisi makanya di street coffee ini aku nggak pakai mesin, mungkin yang lain pakai mesin. Kalau menurutku, karena kembali lagi, Mas, di sini bukan soal tentang kopinya, bukan soal tentang berapa mahal gear mesin kopimu, bukan berapa mahal ini, cuman di satu sisi aku yang menjadi pembeda, aku menerapkan ini tepat dan cepat. Ketika ada customer pesen, sebelum dia duduk pesanan udah datang. Mungkin itu kembali lagi pertanyaan tadi, itu keunggulannya di ketepatan dan kecepatan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Oh, it's such a shame.